Naku menutup matanya saat itu dan berkedip-kedip. Data mengenakan kurta putih di hadapannya. Naku pun menjadi kaget dan Data bertanya padanya apa yang dipikirkannya sendirian. Naku mengatakan, saya telah berpikir bahwa bulan akan muncul hanya jika awan bergerak menjauh. Data tersenyum manis. Data mengambil piring dia disembunyikan di belakangnya dan memegangnya untuk Naku. Naku merasa senang mengambil piring itu dan mulai bermimpi bermalam. Data berbalik ke arah Naku dengan banyak cinta di matanya. Naku melanjutkan, apapun yang Anda lakukan, Anda selalu memikirkan orang lain yang baik dalam hal itu. Data pun terpesona. Naku memiliki kelopak mata kecil. Data menunjuk ke piring Naku yang memintanya untuk makan. Naku tersenyum dan duduk di ayunan dan mulai makan. Data terus menatap Naku. Naku di sisi lain terus menatap keluar angkasa dan merasa penuh cinta. Baji di kamarnya menyiapkan tempat tidur untuk tidur. Kemudian Badi mendatanginya dan mencoba untuk berbagi rasa sakitnya. Dan Badi mengatakan, Naku telah memutuskan bahwa dalam ritual haulan besok, jika bunga itu jatuh di sisi kanan Tuhan, dia akan mengatakan kepada Data tentang kebenaran. Tapi jika tidak demikian atau sebaliknya, dia murni akan tetap seperti itu. Naku yang dikenal Data yang mehong. Baji memahami rasa sakit Badi dan dia bersama Naku tidak akan membiarkan ada yang salah dengannya. Badi merasa sedikit senang mendengarkannya. Kembali ke Rups dan Lela di kamar mereka. Lela meminta Rups untuk menunggu dan melihat situasi dan kondisi kapan waktunya tepat untuk sebuah penyerangan. Selama dalam obrolan jahat mereka, datanglah Data si ganteng kalem. Lela Rups kaget melihat di sana. Data bertanya, mengapa kalian sedih? Rups mencoba untuk mereset obrolannya dari nol. Data duduk di samping Rups, memegang tangannya dan berkata, saya tahu kalian marah pada saya karena tidak menghentikan kalajengking. Saya tidak memintanya untuk pergi, hanya saja dia tidak mengerti pentingnya Naku dalam hidup saya. Jika dia siap untuk melupakan kebenciannya terhadap Naku, aku akan membawanya kembali ke sini. Matahari terbit menemani jiwa yang hampa. Ayah sahib dengan mata berkaca-kaca berdoa agar dia bahagia. Anaknya ingin melakukan puja sendirian. Pujari meminta Data untuk duduk. Data pun melakukannya. Kemudian pujari meminta yang lain untuk mengambil tempat duduk mereka. Naku mencoba duduk di sebelah ayah sahib, tapi Data terus menatapnya dan semacam isyarat untuk duduk di sebelahnya dalam puja. Naku bangkit dan menempatkan bunga di bapak Tuhannya dan meminta petunjuk apakah akan mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Semua orang bangun untuk puja. Baji ingat kata-kata Badi tentang bunga yang jatuh di kedua sisinya. Jika jatuh di sisi kanan, Naku akan mengatakan yang sebenarnya. Dan jika jatuh di kiri, dia tidak akan melakukannya. Sementara semua orang sedang berdoa, dia menyalakan kipas angin dan menyebabkan bunga jatuh di sisi yang salah. Naku kesal saat Baji dan Badi terlihat lega. Baji meminta maaf di depan Tuhannya atas apa yang dia lakukan. Pandit meminta Naku untuk membagikan bunga kepada semua orang. Ketika dia mendekati Data, dia memperhatikan ketidaknyamanannya dan air matanya. Dia bertanya kepadanya mengapa dia menangis. Dia alasan bahwa mereka air matanya mata sukacita. Dia menyeka air matanya dan tersenyum. Data dalam mimpi ngelamun memikirkan Naku. Adegan flashback yang romantis pun ditampakkan. Naku di depan Tuhannya, dia menuntut penjelasan mengenai apa yang dia lakukan hari ini. Dia kecewa bagaimana hubungan dia dengan suaminya berkembang jika dia berbohong kepadanya. Dia minta dia untuk berbicara. Ayo bicara Tuhan. Yang maha bisa Naku hari maneh. Naku terus menatap Tuhannya dan meletakkan tangannya di salah satu lampu di depan Tuhan dan berkata, Anda ingin saya tetap seperti ini selamanya dengan wajah yang mehong? Saya akan melakukannya. Baji dan Badi menonton semua drama antara Naku dengan Tuhannya. Dari satu sisi bergegas ke arah Naku. Baji menyingkirkan tangan Naku dari lampu dan berkata, Anda telah meminta jawabannya. Tuhan memberi Anda jawaban. Mohon hormati keputusannya, Naku. Naku menjawab dengan mata berkaca-kaca. Yang baik, Baji. Apa bagus yang bisa terjadi dari kebohongan yang menghalangi antara saya dan Data? Badi merasa malu pada dirinya sendiri, merendahkan matanya. Baji meminta Naku untuk berhenti menyalahkan Tuhannya. Naku terlihat kaget pada saat Baji berbilang gitu.
Bajiro berkata, saya akan mengatakan yang sebenarnya pada Naku tentang kebenaran. Pak Haji berkata, Bibi mengatakan kepada saya bahwa Anda meminta Tuhannya untuk mengambil keputusan. Jika Tuhan memberi Anda petunjuk yang tepat, Anda akan menceritakan kebenaran kepada Data. Saya takut jika Data mengetahui kebenarannya, dia mungkin akan tenggelam kembali ke dalam hidupnya yang lama dan kelam. Kami juga takut kepada Anda, jadi kami berdua memutuskan untuk mengarahkan kembali bunga itu ke sisi yang salah. Kami berdua tidak ingin Anda memberitahu kebenaran. Nah, aku melihat ke belakang pada Mbak Adi dengan kaget dan tidak percaya. Mbak Adi menurunkan matanya karena malu. Baji melanjutkan, ini bukan keputusan Tuhan. Saya melakukannya dan merasa sedih. Nah, aku berjalan kembali ke Tuhannya, lampu-lampu dan berdoa kepadanya. Mbak Adi di sana meneteskan air matanya, mengatakan bahwa dia melakukannya karena dia menginginkan kepahitan putrinya. Naku menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Baji berdiri khawatir terus melihat reaksi Naku. Badi dengan mata tertunduk berdiri meneteskan air matanya. Naku berjalan ke Badi dan mulai berkeliling mengambil 3 putaran dan berdiri di depan ibunya. Anda memutuskan untuk menyembunyikan kecantikan saya dan sekarang Anda akan menjadi orang yang memutuskan kapan harus ungkap kebenarannya. Badi terkejut dengan keputusan Naku, terus meneteskan air mata. Naku menyentuh kaki Badi dan sambil berjalan pergi dari sana sambil tersenyum. Ayah Sahib mengatakan seperti saya terbiasa akan kekhawatiran. Saya tidak memiliki kedamaian dan merasa ada tragedi yang lebih besar yang sedang menunggu kita. Mbak Haji merasakan beberapa misteri dalam kata-kata. Ayah Sahib bertanya kepadanya apakah dia menyembunyikan sesuatu darinya. Mbak Haji mengingat wajah Naku yang sebenarnya, sedikit khawatir mengatakan, saya akan memberikan hidup saya untuk Data. Sebagai balasan dengan senyuman, Ayah Sahib percaya lebih dari dirinya sendiri, Anda dan Naku adalah kehidupan Data. Mbak Adi sibuk dengan beberapa pekerjaan. Naku dengan wajah cantiknya datang ke sana duduk di depan cermin. Mbak Adi menatap Naku dengan wajah terik. Naku lalu mengambil sebuah kotak kecil dan mulai memasangnya di tangannya dan berpikir, Ma, aku bisa mengerti kekhawatiranku tapi tidak bisa memanfaatkan rasa sakitku. Mbak Adi dengan air mata berpikir untuk dirinya sendiri, apapun yang saya lakukan adalah untuk kebaikanmu. Badi berhasil menemukan Ganpat sedang berjalan dengan koper. Badi dengan Ganpat mengalami pergumulan mengenai koper itu. Beberapa kali melihat di tas kerja barang pecah berantakan dan seikat uang jatuh dari situ. Badi mendapatkan kejutan. Ganpat mengatakan bahwa semua itu karena puja dan amarahnya bahwa ia mendapat begitu banyak uang. Badi melanjutkan mode patungnya. Ganpat mengumpulkan uang itu dan masuk ke rumah. Naku yang sedang bingung dengan kejadian itu, Badi mengikuti Ganpat dan bertanya dari mana dia mendapatkan uang itu. Ganpat menanggapi bahwa dia bekerja di pabrik minuman ale-ale dan torpedo dan dia mendapat uang dari sana. Badi mengatakan bahwa dia sangat menyadari sifatnya. Ganpat menjadi sangat marah berjalan ke arah Naku yang berada di kulitnya yang cantik dan akan ungkapkan kecantikan Naku di hadapan Ayah Sahib. Badi mencoba menghentikan Ganpat. Ganpat tidak bisa dilunakkan dengan kata-kata lalu masuk ke rumah. Badi mengikutinya. Naku mewarnai dirinya sendiri dengan hitam dan mengikuti orang tuanya. Bersembunyi di samping dan terus mengawasi keseluruhan. Ayah Sahib, siapa yang sedang berdoa untuk Bapak? Bertanya pada Ganpat apa masalahnya. Ganpat mengatakan bahwa dia ingin bicara dengan Data tentang sesuatu yang Sahib memungkinkan. Ganpat tahu bahwa Data ada di kamarnya. Badi berdiri di belakang Ayah Sahib memohon Ganpat untuk tidak menumpahkan kebenaran. Naku berpikir pada dirinya sendiri betapa tak berdayanya kita karena kebohongan kita. Ganpat setelah beberapa drama, dia mengatakan minta maaf karena ia tidak bisa membuatnya kepuja sebelumnya. Badi menarik napas lega. Ayah Sahib mengatakannya, baik-baik saja, tidak apa-apa Ganpat. Ayah Sahib di kamarnya membuka lemari dan temukan sebuah kotak di sana. Seperti halnya ada baka badrabah. Tebak apa yang di kotak kuala bertindak dan membukanya.
2 gelang koin, mengambil dan koin berkedip seorang menangkap darinya. Wah, guys.